Hai, selamat pagi. Sekarang tanggal 19. Dan aku sama Bor. So, pre-layoff. Isunya sih besok akan ada info layoff. Terus secara mental sebenarnya yang disiapin adalah kalau kena gimana. Harus sempat ngitung juga secara finansial akan gimana. Secara mental juga akan gimana. Tapi baterainya habis. Aku nggak tahu kenapa kalau pakai Patona nggak bisa nge-record video. I don't know why, tapi nanti akan aku cerita. So, balik lagi ke layoff. Ini kayak isu ketiga di company ini sih. 3 kali layoff yang ketiga yang akan terjadi. Yang pertama tuh mencoba siap juga, hampir setengah dari tim aku kena. Yang kedua, yang pertama itu sebenarnya infonya ada yang bocor dan yang saya tahu tanggal kapannya, estimasi yang kenanya, dan sangat nggak enak rasanya. Sedih, marah, bingung. Ya nggak tahu. Yang kedua ngedadak, mungkin cuma 2 jam sebelum tiba-tiba ada meeting invitation, terus dikasih tahu akan ada cost efisiensi yang mana di sisi karyawan akan dikurangi, dan itu nggak terlalu banyak impactnya. Dan alhamdulillah ya aku masih nggak kena. Tapi di situ udah siap dan mikirin apa yang akan dilakukan, plannya apa kalau kena. Karena berasumsi dari apa yang aku lihat gitu, kayak apa yang di develop, terus datanya gimana, terus usernya juga, terus apakah kita udah punya produk market fit atau belum. Kayaknya kalau nggak punya investor lagi, ya akan nggak jauh-jauh lagi sih, akan ada cost efisiensi. Kalau revenue-nya nggak naik atau profitnya nggak naik, ya yang di-cut adalah cost-nya. Terus perihal yang ketiga ini kayaknya cuma sebulan atau setengah tuh isunya juga bocor lagi. Sebenarnya bocor tuh makin nggak enak sebenarnya kalau buat aku. Mungkin buat beberapa orang jadi bisa menyiapkan mau ngapain, tapi rasanya jadi lebih lama, rasa nunggu ya, rasa siapa yang kena, apakah aku kena, apakah teman ada yang kena gitu. Dan kalau nggak kena akan kayak gimana, kalau kena pun akan kayak gimana, walaupun udah beberapa bulan di prepare kalau kena akan ngapain aja gitu. Dan iya mudah-mudahan sebenarnya baiknya nggak kena. Nah cuman tergantung gitu, katanya tuh bisa jadi yang disisain tuh cuma dikit, jadi yang terimbas tuh bisa jadi 70%. Nah kalaupun 30% dalam situ gitu, kayaknya sangat susah banget. Ujian tutup pintu banget. Oke. So ya kayaknya terlalu nggak tahu itu ngerjain project sebesar ini, tapi orangnya dikit tuh kayak lumayan stressful. Dan nggak tahu kedepannya apakah bisa lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Nggak tahu. Ya kalau point of view investor kayaknya nggak mau kehilangan uangnya. Tapi ya aku cuma pegawai gitu loh, kayak nggak punya informasi apa-apa. Dan di Indonesia nggak ada regulasi yang bisa ngejagain kalau pegawai itu nggak semudah itu di layoff misalnya. Udah besar sekali, nggak tahu baca apa enggak gitu. Let's see. Nah terus
Ya beberapa plan udah disiapin sih, kayak kerja ke luar negeri, bahkan udah sempat apply di tahun kemarin atau awal tahun itu. Tapi kayaknya emang job market tuh sesulit itu gitu sekarang, buat yang punya pengalaman atau buat yang fresh graduate, sesulit itu. Dan ke luar negeri pun kayaknya cuma satu yang dipanggil dari 10 gitu. Iya, walaupun beberapa orang mungkin apply 2.000 atau 3.000 dan baru dipanggil juga mungkin nggak nyampe 10% ya, ke 5% atau 2%. Ya, tapi dengan skill yang aku punya sekarang tuh kayaknya kurang, dan background yang aku punya sekarang itu bisnis manajemen S1 dengan experience di software engineer, itu kayak buat beberapa negara tuh kayak nggak align, karena susah buat ngeluarin visanya dan lain-lain. Jadi iya nggak semudah itu juga itu dapetin pekerjaan di luar negeri dengan skill yang ya dibilang jago juga banyak yang lebih jago gitu, tapi kurang ya nggak tahu belum rezeki, dan apply pun baru sedikit. Terus ya ini H-1 besok harusnya ada info akan kena apa enggak, mental nggak pernah siap. Terus ya banyak pekerjaan yang jadi pending sih, entah itu kerjaan profesional yang sekarang dikerjain itu kayak teman-teman juga jadi agak demotivation gitu. Dan aku pun ya lumayan stressful, kayak mungkin kalau dibilang stressful, iya lumayan stressful. Beberapa pekerjaan atau hal itu bawaannya ya nggak bisa fokus gitu buat ngerjain gitu. Walaupun aku yakin sih apapun pilihannya itu mungkin yang terbaik buat aku, itu aku percaya hal itu, dan aku pasti bisa ngelewatin ini, aku juga percaya itu. Cuman ya sedih, marah, stres, takut. Gimana kalau nggak dapat kerjaan nextnya? Gimana kalau pesangonnya nggak ada misal atau dicicil? Karena ada beberapa yang harus aku tetap bayar gitu. Kayak contohnya kayak cicilan rumah atau buat ngasih ke orang tua. So ya beberapa plannya sebenarnya udah aku siapin tuh ya gimana caranya punya source of income yang lain kan. Entah itu bikin YouTube, entah itu sosmed yang lain gitu. Effort yang kira-kira bisa aku kerjain tapi impactnya bisa gede. Ya kayak foto, suka foto kebetulan akhir-akhir ini. Video baru mulai juga. Tapi perihal ya jadi luwes stres, cuman aku pengen dokumentasiin ini sih. Yang pengen aku lakukan cuman mendokumentasikan. Karena pengerjaan yang lain terlalu penuh otakku. Kayak aku ini harus kuat karena ya siapa lagi yang bisa kuat selain diri sendiri gitu, yang bisa ngelakuin. So ya beberapa plannya adalah itu, effort yang paling kecil ya fotografi, sosmed. Coba approach teman-teman juga yang punya bisnis dan barangkali butuh di-expand bisnisnya menjadi lebih digitalize gitu misalnya. Udah sempat dilakuin, dan aku nggak mau miss any opportunity, dan yang mungkin kedepannya aku akan kecewa gitu kenapa nggak mencoba. Jadi semua pintu akan aku coba, akan aku ketok, tapi kayak aku akan slow down sedikit karena buat ngelewatin besok sih akan kayak gimana dan lain-lain. Setelah itu kayak apapun hasilnya aku akan ambil cuti mungkin kalau misalnya masih dikasih kesempatan untuk bekerja. Tapi kalaupun kena lay off juga kayak aku juga akan istirahat aja gitu, nggak ngapa-ngapain, entah itu camping, entah itu gimana ya, pokoknya nggak ngapa-ngapain buat
ngambil leap of faith yang kedepannya tuh mau ngapain gitu. Walaupun udah ada beberapa plan yang udah di breakdown, tapi belum tahu mau yang mana yang bagus. Jadi iya, kayaknya setelah hari Kamis, setelah besok besok sih kayaknya aku juga akan coba update sih akan kayak gimana info ya. By the way, ini tuh harusnya ya ini monolog gitu sih, monolog info buat dokumentasi seperti. Cuman barangkali teman-teman ada yang ngerasa ketolong atau butuh teman ngobrol, feel free sih buat ya kita ngobrol aja sih. Aku pun seneng sih kalau ada teman buat ngobrol, karena ya beberapa teman mungkin gak relate ya, atau mereka sibuk dengan hidupnya masing-masing. Jadi I have nobody, so aku pun ya I wish aku punya saudara kandung, kakak atau adik. Jadi kalau kalian butuh kakak pun aku ya pengen sih hadir ya, jadi kakak online atau anything. So ya ini harusnya aku pakai kostum dinosaurus, pinginnya kayak gitu, jadi dinolong, tapi belum sempat pikirin apapun. So aku cuma pingin update anything karena kayak enak gitu ngobrol, dilepasin, karena nggak tahu harus ngobrol ke siapa. Dan sebenarnya ya ada bojoku tercinta sebenarnya, dan aku udah ngobrol sama dia anything, dan dia kerja, jadi amount of ya RAM di otaknya pun sebenarnya limited ya buat setiap orang. Jadi ya that's it. Kalau ada pertanyaan atau apapun, I'm not sure someone watch this too, but yeah, I'm here to maybe help the world, maybe yeah, help anyone with my only power. So bodoh lagi tidur, bodoh. Ini dia setupku ya, aku harus berdiri karena udah salah pengen nanti olahraga. Jadi ya nanti kita bahas setelah ini juga. By the way, sampai bertemu lagi dan terima kasih sudah kuat hari ini.